Awalnya, ia seorang miskin yang jauh dari kecukupan. Bahkan dikenal sebagai penjahat yang sering melakukan tindakan kriminal yang meresahkan. Sehingga ia dibenci oleh kaumnya, kerabatnya, keluarganya, kabilahnya Bani Tamim, bahkan oleh ayahnya sendiri. Perilakunya yang buruk membuatnya dikenal luas di seluruh penduduk Mekah. Dia bernama Abdullah bin Jad'an. Hingga suatu ketika, ia menggoda seorang budak wanita yang tengah berbelanja di pasar. Bahkan ingin merebut wanita ini dari tuannya. Sebuah perbuatan yang sangat hina di mata masyarakat Mekah. Perbuatan yang mempermalukan keluarga besarnya. Sang ayah marah besar hingga akhirnya mengumumkan di pasar Mekah bahwa Abdullah bin Jad'an tidak lagi diakui sebagai putranya. Dan sejak itu, keluarga besar Bani Tamim tak lagi melindunginya, bahkan mempersilahkan penduduk Mekah untuk membunuhnya jika dikehendaki. Sebuah permakluman yang menakutkan bagi siapa saja yang tinggal di kota Mekah, karena siapapun yang tinggal di Mekah harus ada yang melindunginya dari ancaman kabilah lain. Karena masyarakat Mekah yang diatur oleh suku memiliki tradisi bahwa setiap suku harus membela keluarganya sekalipun dia salah. Maka karena nyawanya terancam, Abdullah bin Jad'an langsung melarikan diri keluar dari kota Mekah menuju perbukitan batu yang jauh dari jangkauan penduduk Mekah. Di Bukit Mekah, Abdullah bin Jad'an meratapi nasibnya. Tak tahu harus melakukan apa. Ia tak memiliki apa-apa, bahkan tak tahu harus makan apa, karena memang tak ada makanan atau minuman di perbukitan gersang di kota Mekah. Karena baginya, tanpa uang dan harta bagaimana ia akan hidup? Karena baginya, seseorang tak akan bisa hidup tanpa harta. Maka dengan menutupi wajahnya agar tidak dikenali penduduk Mekah, ia turun bukit menuju rumah sahabatnya, Wa'il bin As, untuk mendapatkan makanan. Inni makruhun jaa, akadu asqutu ahyaan wajad. اذهب إلى دار الفاكهة وستجد الباب مفتوحا ادخل بليل واجلس يؤتى إليك بالطعام. Namun karena tak ada makanan, ia ditunjukkan rumah Fakih bin Mukhiroh, seorang saudagar kaya, suami Hindun binti Utbah, yang kelak membunuh paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan mengunyah jantungnya. Sebuah cara mendapatkan makanan yang hina dan tidak bermartabat bagi penduduk Mekah. Abdullah bin Jad'an segera kembali ke Bukit Tandus sekitar Mekah meratapi nasibnya. Hingga akhirnya ia menetapkan untuk bunuh diri. Namun takdir membawanya ke tempat lain. Saat Abdullah bin Jad'an mencari tempat yang tepat untuk bunuh diri, ia memasuki sebuah celah bukit. Ia terkejut melihat seekor ular yang keluar dari celah bukit dan meluncur ke arahnya. Secara spontan, Abdullah bin Jad'an menghindar dan meloncat sehingga ia luput dari serangan binatang berbisa ini. Ia gemetar ketakutan hingga terpikir disinilah ajalnya tiba. Namun ketika ia mendekatinya, ternyata benda yang dikira ular ini adalah untayan emas yang memiliki 2 mata dari mutiara. Subhanallah ini, kalau kita lihat, dia adalah orang yang tidak disinari dengan cahaya tauhid. Bahkan dia seorang penjahat. Segala macam bentuk kejahatan sudah dia kerjakan. Tetapi ternyata Allah berikan harta karun, yang harta karun itu bukan kecil nilainya, yang bisa mengangkat derajatnya, membuat dia menjadi orang terkaya di Mekah. Ini luar biasa. Bagi kita mungkin yang merasa ada pertanyaan dalam diri, kenapa ya? Saya orang takwa, saya orang soleh, atau di sana ada orang takwa, di sana ada orang soleh. Mungkin dari segi dunia hanya pas-pasan saja. Dia tidak bisa berlebih. Sedangkan di sana ada orang yang tidak takwa, tidak soleh, bahkan kafir, tetapi Allah berikan dunia yang berlimpah. Itu sudah fitrah. Karena apa? Dunia bukan tolak ukur cinta Allah kepada seorang hamba. Tolak ukur cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika dia mampu untuk bisa menerima sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat di sisi Allah ketika seorang hamba ini mampu melangkahkan satu langkah kakinya untuk ibadah kepada Allah. Nikmat dari Allah adalah ketika dia mampu menikmati semua kenikmatan-kenikmatan ibadah yang dia kerjakan. Bukan sebatas hanya pada harta. Itu perbedaannya. Harta yang Allah berikan kepada orang beriman itu adalah harta yang penuh dengan berkah.
Tetapi harta berlimpah yang Allah berikan kepada orang kafir itu istidraj dari Allah. Allah ingin terus memberikan kepada dia sebagai bentuk azab untuk dirinya. Abdullah bin Jad'an semakin terguncang setelah memeriksa lokasi gua. Ia menemukan harta karun berupa emas permata yang melimpah. Dari tulisan di lempengan-lempengan emas yang ditemukan, tertera pemilik harta karun, yaitu milik tokoh-tokoh suku Jurhum. Suku tua dan pertama yang mendiami lembah Mekah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan dari suku inilah istri Nabi Ismail berasal. Abdullah bin Jad'an semakin terkejut karena ditemukan sejumlah permata, intan, emas, dan perak yang sangat banyak. Islam membagi harta temuan ini menjadi 3. Yang pertama adalah ketika harta temuan ini dia dapatkan di satu kampung atau di satu kaum yang dia tidak tahu siapa pemiliknya. Tetapi kemungkinan dimiliki oleh orang yang ada di kampung itu sangat besar. Maka kewajiban yang harus dia jalankan adalah dia umumkan barang tersebut. Dia umumkan di tempat-tempat yang semua orang pasti bisa melihat pengumuman tersebut, lalu dia tunggu sampai jangka waktu tertentu. Ketika di jangka waktu itu tidak ada yang mengakui barang itu, maka barang itu berhak untuk dia miliki. Dengan catatan, Rasulullah SAW menegaskan, wafir rikas, di dalam harta temuan itu ada 1/5 yang harus dia zakatkan. Berarti 20% dari harta yang dia temui itu harus segera untuk dia berikan. Yang kedua adalah ketika dia menjumpai satu barang yang dia tahu bahwa barang itu punya pemiliknya. Seperti contohnya, dia temukan dompet, dia temukan handphone, dia temukan mungkin motor yang ada suratnya, ada nomornya, mungkin temukan mobil. Itu semua pasti ada pemiliknya. Maka, kasus untuk seperti ini, Islam mensyariatkan agar dia mencari pemiliknya. Sampai ketemu, tidak ada batasan. Tetapi kalau seandainya dia cari, tidak menemukan juga pemiliknya, maka harta tadi harus dia sedekahkan atas nama pemiliknya. Tidak boleh dia miliki, lalu 1/5-nya dia zakatkan, tidak boleh. Karena itu ada yang memiliki. Yang ketiga, ketika dia menjumpai satu harta, mungkin harta karun atau harta apapun juga, di tanah yang tidak berpenghuni. Dia temukan di goa, dia temukan di hutan, dia temukan di gunung. Tidak ada yang memiliki dan tidak ada tanda inisial siapa yang memiliki itu, maka langsung tanpa harus dia umumkan, dia berhak untuk memiliki harta tersebut. Dengan catatan 1/5-nya harus dia segera zakatkan. Abdullah bin Jad'an pun mengambil seperlunya, lalu menandai celah bukit itu dan segera pergi ke kota Mekah menuju pasar Mekah. Abdullah bin Jad'an menjual barang temuannya dan hasilnya dibagi-bagikan pada kaumnya dan penduduk Mekah yang membutuhkan. Penduduk Mekah sempat terkejut dengan munculnya Abdullah bin Jad'an, seorang kriminal yang dulunya diburu penduduk Mekah. Namun ia segera membagi-bagikan uang kepada kaumnya. Mulai saat itu, kaumnya mulai berubah. Mereka yang semula memusuhi Abdullah bin Jad'an, kini mulai berubah sebaliknya. Berkat limpahan uang yang dibagi-bagikan, mereka mulai menyenangi, bahkan mencintainya. Abdullah bin Jad'an pun sadar, harta benda yang ditemukan dan dimiliki telah mengubah dirinya dan status sosialnya. Maka dengan harta ini pula, ia mendekatkan diri kepada penduduk Mekah. Ia terus membagi-bagikan hartanya dan mengundang makan penduduk Mekah. Jika hartanya habis, ia kembali ke bukit untuk mengambil harta karun. Oleh karena itu, Abdullah bin Jad'an dimuliakan bahkan menjadi salah satu pemimpin kaumnya. Abdullah bin Jad'an kini berubah. Kini kehormatan dan kemuliaan yang semula ia raih hanya untuk mengembalikan statusnya yang buron, kehormatan itu kini telah menjadi karakternya. Ia menjadi orang yang sangat mencintai sedekah dan berderma kepada orang lain. Ia merasa puas jika bisa membantu orang lain. Abdullah bin Jad'an itu rumahnya itu selalu tidak pernah lepas dari suara unta disembelih. Saking baiknya. Setiap orang datang, sembelihkan unta, makan. Setiap orang datang, sembelihkan unta, makan. Bahkan dia punya orang khusus yang dia tugaskan untuk naik ke atas Ka'bah setiap harinya, di pagi dan sore hari, untuk menyeru orang. Ayo datang ke rumah Abdullah bin Jad'an. Ayo datang ke rumah Abdullah bin Jad'an. Ngapain? Mereka dijamu sampai semuanya merasa kenyang dan cukup dengan jamuan dari Abdullah bin Jad'an. Kedermawanan Abdullah bin Jad'an semakin populer dan selalu disebut-sebut di kota Mekah.
Dulu, tak ada satupun penduduk Mekah yang tidak mengenal dan mengetahui keburukan dan kejahatan Abdullah bin Jad'an. Kini berbalik. Tak ada satupun penduduk Mekah yang tidak mengenal akan kebaikan dan kehormatan serta kedermawanan Abdullah bin Jad'an. Pintu rumahnya tak pernah tertutup untuk tamu siapapun, baik kaya maupun miskin, tuan maupun budak. Pintunya selalu terbuka untuk mereka. Seluruh penduduk Mekah memujinya dan mencintainya. Para penyair memujinya dalam lantunan syair. Abdullah bin Jad'an bahkan memberikan sedekah berlimpah bagi para penyair. Sampai suatu ketika ia mengirimkan 2.000 ekor unta ke Syam untuk mengangkut makanan, madu, susu, gandum, dan bahan makanan lain untuk disedekahkan kepada mereka. Itu sebabnya kakek Nabi, Abdul Muthalib yang saat itu menjadi pemimpin Mekah, memberikan penghormatan kepada Abdullah bin Jad'an untuk menjadi anggota dari Majelis Tinggi Kaum Quraisy yang turut serta memutuskan persoalan-persoalan kaum Quraisy Mekah yang berpusat di Darun Nadwa. Sebuah kehormatan paling bergengsi masa itu, sekalipun sempat membuat iri para saudagar dan pembesar Mekah yang belum mendapatkan kehormatan seperti itu. Perilaku dan kedermawanan Abdullah bin Jad'an mampu meluruhkan kedengkian dan iri hati mereka. وليس في مكة كلها من يطاوله في الجود والمروءة. سأتخذه جليسا ونديما. أنا نديم عبد المطلب ابن عمرو العلاء هاشم ابن عبد مناف سيد قريش كلها وسادن الكعبة. أجل. ما كان يخطر لي ببال أن أكون أنا من دون سادات قريش جليسا لعبد المطلب. Abdullah bin Jad'an semakin bersinar. Ia menjadi buah bibir seluruh penduduk Mekah. Hartanya yang diperoleh dari harta karun yang ditemukan di perbukitan batu sekitar Mekah dikelola dengan baik dan menjadi bekal perdagangannya ke Syam dan Yaman. Sehingga keuntungannya semakin berlimpah. Ratusan budaknya ia optimalkan. Mereka yang memiliki potensi berdagang justru dimerdekakan dan diberi modal, bahkan dijadikan rekan dagangnya. Seperti Suhaib Ar-Rumi yang kelak setelah kedatangan Islam menjadi pengikut dan sahabat setia Nabi Muhammad SAW dan pejuang sejati dalam menegakkan panji Islam. Seorang tokoh yang meneladani kedermawanan Abdullah bin Jad'an. خذ هذه الصورة لك. ولكن هذا كثير يا سيدي. خذ المال واتجر فيه لنفسك وغدا أخرج بك إلى البيت الحرام لأشهد قريشا على أني قد أعتقت. أعتقتني؟ أنت من الآن حر، فمثلك لا ينبغي أن يكون عبدا. أنا حر حقا، صرت حرا، ولكن ماذا أفعل بحريتي؟ ابقى معي في داري جارا وحليفا واتجر لي في مالي. ماذا تقول؟ بالله أبوك من سيد كريم. Hingga pada suatu malam, ia bersama sahabat-sahabatnya seperti Abu Sufyan dan Wa'il bin As tengah bersenang-senang meminum khamar yang memabukkan. Tak disadari, ia mencederai kawannya karena tengah mabuk. Saat sadar, ia begitu menyesal. Khamar dan minuman memabukkan telah menyakiti sahabatnya. Maka sejak itu, ia meninggalkan dan mengharamkan untuk dirinya minuman keras. Minuman yang saat itu menjadi minuman keseharian penduduk Mekah. Tindak tanduk Abdullah bin Jad'an semakin sempurna di mata kaum Quraisy dan seluruh penduduk Mekah. Namanya terus bersinar, bahkan sampai ketika Islam datang. Ia seorang dari suku Tamim dan masih terbilang paman dari Abu Bakar Siddiq. Ketika kaum muslimin telah mengimani akan hari kebangkitan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah nasib Abdullah bin Jad'an di akhirat? Nabi menjawab, tempatnya di neraka. Jawaban yang membuat sedih Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah masih terbilang keponakannya. Sementara kebaikan dan kedermawanan masih melekat di benaknya. Tidakkah ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diperbuat? Maka subhanallah, apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan tidak, karena dia tidak pernah sehari pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari penjelasan Imam Nawawi,
ketika mensyarah hadis ini, maka beliau mengatakan maksud tidak pernah memohon ampun kepada Allah, dia tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah, maknanya dia kafir. Ketika dia tidak mendapatkan hidayah Islam, apapun kebaikan yang pernah dia perbuat tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menjadikan syarat tauhid ini, Allah menjadikan syarat keyakinan kepadanya itu merupakan syarat mutlak agar semua kebaikan orang itu bisa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat betapa besarnya nilai hidayah dan betapa besarnya nilai tauhid. Bahkan di dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 23 tahun itu, 13 tahun, setengah lebih dari masa kenabian Rasul itu hanya mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya makna tauhid, makna mengesahkan Allah, makna menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Porsi yang besar ini tentunya memberikan sentuhan kepada kita bahwa yang paling utama dalam agama ini adalah ketika seorang hamba mampu untuk menghambakan dirinya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah, sesuatu yang sungguh luar biasa. Lalu bagaimana kalau seandainya orang itu di masa kafirnya melakukan ini dan itu, kebaikan ini dan itu, apakah dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali? Untuk akhirat dia tidak dapat, tapi untuk dunia dia dapat. Karena mungkin orang puji dia, orang baik kepada dia, orang senang kepada dia, itu kebaikan dunia yang Allah berikan. Tapi akhirat tidak, kecuali kalau dia dapat hidayah dari Allah, lalu dia memeluk agama Islam ini, maka al-Islam yahjub ma qablah. Islam akan menghapus semuanya. Bahkan dosa yang pernah dia gunakan itu, dosa yang pernah dia lakukan walaupun dosa itu menggunung sebelum Islam, ketika dia masuk ke dalam Islam, gunung dosa itu Allah rubah menjadi gunung pahala. Itu dosa. Bagaimana dengan amal dia? Tentu akan Allah lipat gandakan. Hingga masa tuanya, Abdullah bin Jad'an tetap istiqomah pada perilakunya yang baik dan terpuji. Bahkan semakin matang dan bijaksana. Sebuah perilaku yang sangat islami dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun sayang, hingga wafatnya, Abdullah bin Jad'an tidak pernah beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena ia wafat sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jad'an telah memberikan pelajaran mahal bagi manusia generasi berikutnya, khususnya kaum muslimin, bahwa kebaikan, kebajikan dan kedermawanan tidaklah menjamin seorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah hidayah, ini subhanallah, sesuatu yang luar biasa mahal. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menangis ketika melihat paman beliau sampai akhir hayatnya, paman yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum Allah berikan hidayah untuk bisa memeluk Islam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di-backing oleh beliau, dibantu oleh beliau, sampai tidak boleh ada orang yang menghina beliau. Bagaimana tidak sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya tersebut. Tetapi sampai akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyampaikan hidayah kepada pamannya. Sampai turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sekalipun Islam belum terlahir, saat itu di Mekah telah hidup orang-orang Hanifiyah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka percayai sebagai Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mereka inilah yang sering mengasingkan diri di tempat-tempat perbukitan Mekah untuk berdoa kepada Allah sekalipun tidak mengerti cara ibadah yang benar. Dan mereka inilah yang disebut dalam sejarah sebagai ahlu fatroh atau orang-orang yang hidup sebelum lahirnya Islam. Sayang, Abdullah bin Jad'an dengan segala kebajikan dan kedermawanannya tak pernah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman seperti halnya orang-orang Hanifiyah atau ahlu fatroh. Apa yang dilakukan Abdullah bin Jad'an, kebaikan, ketulusan, dan kedermawanannya yang fantastis ternyata kelak tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Jad'an tidak mempercayai hari kebangkitan, dan orang yang tidak mempercayainya berarti kufur dan segala amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya kelak.
Memang ada sebagian ulama yang meyakini orang-orang kafir yang memiliki kebaikan dan kebajikan, Allah akan meringankan siksanya di neraka. Namun seringan-ringannya azab Allah di neraka sejatinya adalah kepedihan yang tiada tara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang memakai 2 sandal dari api yang otaknya mendidih karena 2 sandal ini, walaupun siksa neraka cukup dengan ini. Di antara mereka ada yang sampai kedua lututnya, walaupun siksa neraka cukup dengan ini. Di antara mereka ada yang sampai ujung hidungnya, walaupun siksa neraka cukup dengan ini. Di antara mereka ada yang sampai dadanya, walaupun siksa neraka cukup dengan ini. Dan di antara mereka ada yang seluruh tubuhnya disiksa dengan api. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Musnad.